Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Pada hari ini kami kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai desain barang dan jasa. Di sini anggota kami yaitu Muhammad Rifkan Daus Sarian, ada Tauhadi Lukman Nasiradi, kemudian Rifki Diaul Haq, Priska Wulandari, dan Anissa Fitri. Desain barang dan jasa yang akan kita bahas hari ini terdapat poin-poin tertentu. Yang pertama, pengertian desain barang dan jasa. Kedua, ada konsep produk atau barang. Ketiga, siklus hidup strategi produk. Ada strategi produk, menghasilkan produk baru, permasalahan desain produk, persaingan berdasarkan waktu. Kemudian ada konsep jasa, pendekatan desain jasa, desain sistem penyampaian jasa, dan yang terakhir tipe operasi jasa. Baik, untuk pengertian desain produk dan jasa. Di sini desain produk atau barang merupakan proses menciptakan produk atau barang baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sedangkan desain jasa merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Keunggulan bersaing dan keuntungan usaha tergantung pada desain dan kualitas sebuah produk, baik berupa barang maupun berupa pelayanan jasa. Di samping itu juga tergantung pada harga yang sangat ditentukan oleh biaya proses produksi. Oleh karena itu, keterkaitan antara pengembangan produk dengan pilihan teknologi proses sangat penting. Konsep produk dan jasa. Produksi dibagi menjadi dua, barang produksi dan jasa. Barang produksi dibagi menjadi dua, barang tak tahan lama dan barang tahan lama. Kemudian konsep produksi. Barang produksi dibagi menjadi dua, barang tak tahan lama dan barang tahan lama. Kemudian barang tak tahan lama yaitu barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya sabun, minuman, makanan, garam, gula, dan sebagainya. Kemudian barang tahan lama, yaitu barang berwujud yang biasanya bertahan lama dan memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya TV, kulkas, mobil, motor, komputer, ponsel, dan lain sebagainya. Siklus hidup produk. Siklus hidup produk yang digambarkan dengan grafik yang terdiri atas 4 tahap, yaitu masa perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Selanjutnya, siklus hidup dan strategi. Produk mempunyai siklus hidup yang terbagi atas 4 fase berikut. Yang pertama, fase perkenalan, karena pada fase ini masih sedang disesuaikan dengan pasar. Biasanya pada kondisi ini sering dilakukan penelitian, pengembangan produk, modifikasi dan perbaikan proses, dan yang terakhir pengembangan pemasok. Yang kedua, fase pertumbuhan, dengan mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif menambah kapasitas yang sudah ada untuk menampung peningkatan permintaan produk mungkin diperlukan. Yang ketiga, ada fase kematangan. Pada fase ini, saat produk mulai dewasa, pesaing mulai bermunculan, produksi dalam jumlah besar serta inovasi sangat dibutuhkan pada fase ini. Yang terakhir, fase penurunan. Yang hampir mati biasanya produk yang buruk bagi investasi sumber daya dan kemampuan manajerial. Yang kedua, pilihan strategi produk. Di sini strategi produk dibagi menjadi dua. Yang pertama, membuat produk baru, dan yang kedua, mengembangkan produk. Untuk yang membuat produk baru,
yaitu produk yang disempurnakan atau produk yang dimodifikasi dengan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Selain itu juga dapat didasarkan pada pandangan konsumen mengenai produk tersebut, apakah baru bagi mereka atau tidak. Terdapat 6 kategori produk baru, yaitu yang pertama, produk yang benar-benar baru, yang kedua, lini produk baru, yang ketiga, tambahan pada lini produk yang sudah ada, yang keempat, penyempurnaan sebagai revisi terhadap produk yang sudah ada, yang kelima, repositioning, yang keenam, pengurangan biaya. Yang strategi yang kedua yaitu mengembangkan produk atau diversifikasi strategi, yaitu mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Diversifikasi ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, diversifikasi konsentris, di mana produk-produk baru yang diperkenalkan memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran atau teknologi dengan produk yang sudah ada. Yang kedua, diversifikasi horizontal, di mana perusahaan menambah produk-produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang telah ada, tetapi dijual kepada pelanggan yang sama. Yang ketiga, diversifikasi konglomerat, di mana produk-produk yang dihasilkan sama sekali baru, tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan yang berbeda. Selanjutnya, permasalahan desain produk. Permasalahan desain produk terdapat 6. Yang pertama, desain yang tangguh. Dalam mendesain yang tangguh berarti suatu produk dirancang demikian rupa, sehingga ada sedikit variasi pada produk atau perakitan tidak berdampak banyak pada produk akhir. Yang kedua, computer-aided design adalah penggunaan komputer secara interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan produk. Dokumentasi desain produk diperlukan ketika perusahaan akan memproduksi ulang suatu barang. Sebaliknya, desain tidak terdokumentasikan sehingga perusahaan akan menemukan kesulitan, terutama dalam hal standar, bentuk, model, ukuran, dan sejenisnya. Apabila hal itu terjadi, akan berdampak pada hasil produk yang tidak standar. Yang ketiga, teknologi virtual design, yaitu bentuk komunikasi visual digunakan sebagai pengganti dari benda aslinya, tetapi masih memungkinkan penggunaan untuk merespons secara interaktif. Yang keempat, analisis nilai. Analisis nilai yaitu berusaha memperbaiki cara untuk menghasilkan produk yang lebih baik atau lebih ekonomis. Teknik dan keuntungan analisis nilai sama dengan yang terdapat pada rekayasa nilai, walaupun perubahan kecil pada penerapannya mungkin diperlukan karena analisis nilai terjadi saat produk sedang diproduksi. Yang kelima, desain yang ramah lingkungan adalah membuat produk ramah lingkungan melalui proses yang efisien yang bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Terdapat beberapa panduan bagi manajer operasi dalam membuat desain produk yang ramah lingkungan, yaitu yang pertama, membuat produk yang dapat didaur ulang. Yang kedua, menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. Yang ketiga, menggunakan komponen yang tidak membahayakan. Yang keempat, menggunakan komponen yang lebih ringan. Yang kelima, menggunakan energi yang lebih sedikit. Yang terakhir, yang keenam, yaitu desain modular, yaitu merupakan sebuah desain ketika bagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan dan digantikan. Kemudahan itu juga berdampak pada ketidakstabilan dan konsisten sebuah perusahaan. Konsep jasa. Jasa adalah aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya bengkel reparasi, salon, kursus keterampilan, hotel, rumah sakit, dan sebagainya. Pendekatan desain jasa.
Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan antara lain. Pertama, merancang produk sehingga penyelarasaan selera dapat ditunda. Kedua, produk modal atau mengambil bentuk pada perubahan modal. Ketiga, membagi jasa menjadi bagian-bagian kecil dan mengidentifikasi bagian tersebut sehingga menyebabkan otomatisasi atau mengurangi interaksi pelanggan. Keempat, memfokuskan desain pada moment of truth. Selanjutnya yaitu desain sistem penyampaian jasa, di mana terdapat 11 unsur pokok yang perlu dipertimbangkan dalam desain jasa. Pertama, terdapat kontak pelanggan, di mana kontak pelanggan ini berkaitan dengan seberapa sering pelanggan akan mengalami kontak dengan jasa perusahaan. Dan yang kedua yaitu bauran jasa atau mix service, di mana hal ini berkaitan dengan jenis jasa apa yang akan disediakan dalam segi keluasan dan panjang. Lalu yang ketiga terdapat lokasi konsumsi jasa, apakah pelanggan datang ke lokasi fasilitas jasa atau jasa perusahaan yang mendatangi pelanggan. Dan yang keempat yaitu desain fasilitas dan aksesoris jasa. Hal ini berkaitan dengan bagaimana keadaan aspek-aspek fasilitas jasa dan apa saja yang harus dilakukan mengenai karyawan, kendaraan, dan komunikasi non-personal. Yang kelima yaitu teknologi. Hal ini berkaitan dengan bagaimana keseimbangan antara teknologi dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pekerjaan karyawan dan pemanfaatan jasa oleh pelanggan. Dan yang keenam terdapat karyawan, di mana hal ini berkaitan dengan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan dan berapa rasio antara karyawan tetap dan paruh waktu, dan keterampilan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara memperolehnya. Dan yang nomor 7 yaitu struktur organisasi, di mana unsur ini berkaitan dengan berapa lapis atau jenjang manajemen yang dibutuhkan dan bagaimana mengkoordinasikan antar manajemen. Dan nomor 8 yaitu informasi, dan 9 manajemen permintaan dan penawaran, dan nomor 10 prosedur. Dan yang terakhir pengendalian. Yang terakhir tipe operasi jasa, di mana terdapat 4 tipe. Yang pertama proyek. Dalam tipe ini ada sejumlah aktivitas yang saling terkait. Apabila semua aktivitas tersebut telah selesai, maka dengan sendirinya proyek yang bersangkutan juga rampung. Yang kedua, batch atau job shop. Dalam proses job shop ini, jasa disesuaikan dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, lini atau flap shop. Tipe ini berhubungan dengan penyampaian jasa yang telah distandarisasi, sehingga rangkaian operasi yang dilakukan relatif sama, atau seperti aliran, perakitan, atau assembling. Yang keempat, proses berkesinambungan atau ongoing proses. Kepolisian dan barisan pencegah kebakaran merupakan contoh jasa yang termasuk dalam tipe proses berkesinambungan. Selain menyediakan jasa seperti mencegah kriminalitas serta bahaya kebakaran, kedua contoh tersebut juga memberikan suatu jasa melalui keberadaannya atau availability. Baik, sekian dari kami atas presentasi hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.